Halo guys, selamat datang di channelku dan kali ini aku lagi pengen nyobain handlebar baru yaitu corner bar. Jadi corner bar itu apa? Ya kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi corner bar itu semacam kayak stang yang bisa bikin sensasi posisi stang kalian tuh kayak drawbar, tapi tetap bisa pakai shifter dan rem mounting buat flat bar. Handlebar ini sebenarnya sudah aku coba pasang di sepedaku yang ada di rumah, cuman karena waktu itu nggak jadi dipakai, akhirnya aku lepas lagi dan ya belum sempat nyobain lama. Cuma buat muter-muter di halaman rumah doang. Jadi kalau kalian perhatikan, ini sudah ada bar tipnya, bahkan besi ini sudah dipotong kurang lebih 5 cm dari aslinya. Bar tipnya kalau kalian penasaran, ini aku pakai merek NVMT, lumayan murah. Nggak tahu gimana rasanya karena memang belum dicoba, tapi ya yang penting sudah bisa dipasang. Nah, untuk corner barnya sendiri aku beli online di Tokopedia. Jadi corner bar ini aslinya kalau nggak salah itu buatannya brand Surly ya. Harga aslinya itu 2 juta atau 1,5, tapi tang ini aku nemu di marketplace di Tokopedia dengan harga cuma 5%-nya dari brand Surly. So wow, linknya aku kasih di deskripsi kalau kalian penasaran. Jadi langsung aja kita pasang stang ini ke sepeda yang di belakang itu. Oke, jadi udah selesai masang corner barnya. Ini udah selesai bikin apa ya? They call monster gravel something like that. Cuman sebelum kita nyobain stang ini, ngetes stang ini untuk benar-benar ngetesnya, ada yang pengen aku ngomongin dulu. Jadi sebelumnya kan aku sudah nyoba masang stang ini di sepedaku yang lain di rumah. Nah, ketika masang salah satu problemnya adalah rem. Jadi dia pakai hydraulic, ini pun juga pakai hydraulic, cuman yang waktu aku pasang di rumah dia itu apa ya build lawas. Jadi rem hydraulic SLX yang udah 10 tahun yang dan nggak pernah di maintenance, sampai ketika pasang corner bar kan dia kan posisinya kayak gini nih, miring ke bawah. Nah, akhirnya dia nggak bisa ngerem karena dia banyak udaranya, karena kan nggak pernah di servis dan segala macam. Jadi dia banyak udaranya, udah gitu kabelnya agak panjang dan ke atas gitu. Jadi ya udah lengkap, sudah nggak bisa nggak bisa nggak bisa dipakai, dan mau nggak mau harus diperbaiki, which is di bleeding ulang. Nah, rem ini pun sebenarnya problemnya hampir mirip. Jadi memang rem ini juga sudah lama juga, ini mungkin ini udah 9 tahun gitu ya, atau 8 tahun. Dan kemarin barusan aku langsung bleeding ya, sekalian nge-service sepedanya, sekalian minta dicek remnya, terus ya di bleeding. Dan ya sepertinya ini langsung oke. Ya jarak mainnya dikit, berarti remnya harusnya pakem. Jadi langsung aja sekarang kita tes corner barnya. Oke, jadi aku sudah pakai corner bar ini mungkin kurang lebih 300 atau 200-an kilo. Jadi ya aku udah lumayan punya bahan buat diomongin lah tentang corner bar ini. Pertama kita ngomongin bagian feel dulu. Pertama aku masang corner bar ini supaya ketika pedaling itu tanganku lebih nyaman. Nah kan aku sering sepedanya lumayan jauh lah, kayak 30-40 kilo gitu, dan dengan pakai handlebar lebarnya 700 mil itu kayak ya lama-lama kurang nyaman lah, terutama di pundak gitu. Jadi ya pakai corner bar ini harapannya minimal kayak pakai drawbar lah. Jadi lebar stangnya cuma di 42 cm, tangan tuh lebih relax. Dan ya so far so good. Dan dengan dipasang corner bar ini ya kurang lebih 80% tuh terpenuhi. Sisanya ya ini nggak bisa full 100% full ya kayak drawbar. Karena kan kalau di drawbar kan biasanya kita pegangnya di hot ya bukan di, kalau di sini istilahnya kita pegangnya di drop ya, feelnya beda. Walaupun begitu tetap karena dia lebarnya 40 cm, jadi ketika megang buat kita sepeda jarak jauh itu lebih nyaman. Selanjutnya adalah bagian pemasangan. Jadi ketika masang corner bar ini ya benar-benar plug and play. Akan masang corner bar ini kan sempat 2 kali kan, satu di sepeda yang di rumah, terus itu di sepeda yang ini. Kalau sepeda yang di rumah benar-benar nggak ada problem ketika masang, minus ya remnya aja yang harus di bleeding. Ini pun juga sebenarnya nggak ada masalah ketika masang. Cuman setelah masang aku baru ngeh kalau kabel yang ini
yang rem kiri ini nekuknya lumayan tajam. Ya sebenarnya nggak tajam-tajam banget, cuman dia kalau lihat karetnya ini nggak bisa nutupi murnya sepenuhnya, jadi ya berarti nekuknya lumayan. Ya mungkin baiknya harusnya dipanjangin, karena kebanyakan orang yang masang corner ban ini ngeluhnya adalah mereka perlu manjangin kabel-kabel ya, entah kabel rem, kabel shifter. Nah kalau di sini ya panjangan itu berarti ya ganti kabel, karena ini kabel rem hidrolik, jadi ya ganti kabel, bleeding ulang, dan biaya lagi. Sisanya waktu pemasangan udah clear, nggak masalah. Kita balik lagi ke bagian fill tadi. Jadi karena ini stang jarak tangan kita jadi lebih sempit dari yang sebelumnya 700 mili jadi sekitar 400-420 mili. Kan tangan kan dari awal yang melebar kan jadi nyempit. Karena nyempit ini biar space-nya biar lebih nyaman lagi kan, mau nggak mau tangannya kan harus lebih maju lagi kan. Nah gara-gara ini jadi aku ngerasa kalau aku perlu stem yang lebih panjang, karena stemku yang panjang di rumah. Sementara aku akali dengan nurunin stemnya, jadi ini hampir benar-benar hampir apa namanya stem, cuma sisa satu spacer aja ini ketutupan stem ini, tapi benar-benar aku turunin stemnya, dinundukin, diturunin lagi buat ngakalin reachnya lumayan, walaupun tetap aku ngerasa pengen butuh stem yang lebih panjang. Plus gara-gara ini diturunin ya posisi badan jadi lebih bongkok, nggak begitu apa namanya, nggak begitu relax. Ya stem kalian mungkin perlu dipanjangin kan, karena sebelum masang corner badannya aku kan sempat riset ya di internet gitu, di nonton YouTube atau di postingan Facebook gitu kan. Banyak orang yang puas sama corner bar ini, banyak juga yang kayak nggak suka masang corner bar ini, kayak entah leher mereka jadi sakit atau punggung mereka jadi sakit. Jadi ya aku mencoba kalau ada masalah coba cari solusinya dulu lah. Secara ngomong sakit, sampai sekarang problemku sama corner bar ini adalah di tangan. Jadi semenjak pakai corner bar ini aku jadi sering kena yang namanya handlebar palsy. Itu kayak biasanya muncul kalau kita habis megang stang itu lama, entah stang motor, stang sepeda, yang dirasakan tuh kayak apa ya, tangan kalian tuh kayak setengah kesemutan gitu, dan itu tuh baru sembuh tuh kayak 2 hari 3 hari setelah sepedaan. Nah biasanya kayak gini nih aku alami kalau habis sepedaan yang jauh kayak 100 kiloan gitu. Cuman sejak pakai corner bar ini kayak sepedaan cuma 10 kilo aja udah kerasa sakit, dan begitu kena tuh ya sembuhnya baru setelah 2 hari 3 hari. Jadi kan kayak rasanya nggak nyaman gitu. Kalau tahu itu karena memang efeknya pakai corner bar ini, apa karena memang karena posisi tangan di bawah kayak istilahnya di drop, karena tekanan tuh ada di bawah semua, belum getaran sepeda dan kawan-kawannya itu jadi bikin tangannya sakit, atau karena memang karena aku pakai bar tape ini, karena kan bar tape ya walaupun ini bar tape nya 2,7 mili tetap aja ya 2,7 mili berapa kan. Apakah aku perlu ganti hand grip? Karena banyak orang yang pasang corner bar ini dibanding mereka pakai bar tape, mereka lebih milih pakai hand grip. Ya mungkin itu alasannya mereka pakai hand grip ya kan. Oh ya, tambahan dikit, jadi rasa kebas di tanganku tuh itu aku rasain sejak pertama kali masang corner bar. Jadi entah pas stemnya masih di atas ataupun setelah aku turun pun tetap dua-duanya kerasa juga. Dan masalah kebas itu juga, tadi aku barusan sepedaan lagi, jadi setelah 3 hari atau 4 hari rehat sepedaan karena sakit, aku coba ngerasain sepeda itu lagi, ngerasain stangnya lagi, dan kebasnya itu baru datang setelah kurang lebih 30 km. Jadi mungkin kalau aku simpulin dari tadi sepedaan tuh mungkin selama ini aku ngerasa gampang ngebas karena aku sepedanya selalu back to back. Jadi kayak habis sepedaan terus besoknya udah dipakai sepedaan lagi, jadi kebasnya belum sehat besok dipakai lagi, jadi makanya gampang ngerasa sakit. Mungkin itu untuk sekarang sih. Cuman yang pasti ini stang boleh banget dicoba. Entah kalian yang pengen merubah MTB kalian jadi ya ala-ala drawbar gitu kan, atau kalian yang pengen terlihat lebih culture gitu, boleh banget dicobain. Dan ya mungkin kalian bisa daripada pakai MTB langsung aja pakai hand grip. Oke, segitu aja videoku kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian terbantu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin saran terkait ya tadi problem di corner barku, boleh banget komen, like video ini kalau suka, dan sampai jumpa di videoku lainnya. See you.